Nah, hari ini kita akan belajar masuk ke Photoshop. Nah, teman-teman pakai Photoshopnya yang versi berapa? Yang ada Photoshop versi berapa? Nah, kalau ini tampilan punya saya, ada Photoshopnya kayak gini. CS berapa ya ini? CC kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau misalkan udah dibuka Photoshopnya, kalau kita mau bikin lembar kerja baru, kita bisa klik file. Nah, kita bisa klik file di sini, file new, atau bisa juga di sini klik new. File new. Nah, kalau udah, di sini nanti akan muncul kotak dialog. Nah, di kotak dialog ini kita bisa atur ukuran kanvasnya tuh mau berapa. Nah, di sini juga di dokumen tipenya ada banyak nih. Ada default Photoshop size kayak gini. Ada juga yang international paper. Kalau international paper tuh berarti ukurannya A4. Nah, terus juga kita bisa atur misalkan pengen custom ukurannya kan. Kalau untuk story Instagram kan biasa 1080 kali 720 ya, atau ukuran layar handphone. Nah, jadi ini diganti jadi pixel 1080 kali 720. Nah, terus juga kita bisa atur kanvasnya mau ukuran segimana sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini di color mode, di sini ada ininya, ada mode warnanya. Jadi sebenarnya di Photoshop juga ada mode warna CMYK atau ada faktornya juga, cuman dibacanya itu sebagai kumpulan pixel gitu. Nah, kalau kita pilihnya RGB color aja. Nanti kalau misalkan kita pilih yang grayscale, nanti jadi warnanya tuh hitam putih. Walaupun gambar yang kita masukin ke kanvas itu warnanya berwarna. Tapi karena kanvas hitam putih, kayak gini grayscale, jadinya berwarna kayak grayscale. Jadi kita pilih RGB aja. Kemudian, nah, resolusi ini ingat nggak yang saya pernah bilang ke teman-temannya PPI itu loh? Nah, itu akan mempengaruhi hasil dari objek yang kita buat, project yang kita buat. Resolusinya mau berapa? Nah, di sini kalau misalkan semakin besar resolusinya, maka image size-nya akan semakin besar. Nah, ini juga harus mempertimbangkan kekuatan komputernya, RAM-nya berapa, memorinya tinggal berapa. Kalau misalkan resolusinya kebesaran, kan filenya besar nih, ini baru kanvasnya aja yang ukurannya 2,22. Belum kalau misalkan ditambah dengan objek-objek yang lain. Editing video, editing gambar, itu nanti akan menambah image size juga. Jadi resolusi ini bisa dimulai dari 72 ppi yang pernah hari pertama kita bahas. Biasanya kalau nggak 72, 150, 200, atau yang paling tinggi 300. Nah, tuh beda kan nih. Ini yang 72. Nanti kalau misalkan itu image size-nya kalau misalnya itu bisa lebih dari itu. Nah, kita pilihnya yang 300 aja. Atau 110 aja deh. Nah, kalau udah background konten. Nah, di sini background konten. Ini kan ada warna putih, hitam, background color atau transparan. Nah, ini tuh akan mempengaruhi dari backgroundnya. Kalau kita pilih warna putih, nanti backgroundnya itu warna putih. Kalau background color nanti berwarna, atau kalau transparan jadinya kayak kotak-kotak gitu loh, kotak-kotak kayak PNG tuh. Nah, kayak gitu. Nah, kita pilih yang white aja untuk latihan hari ini. Kemudian kalau udah kita oke. Nah, ini tampilan dari Adobe Photoshop.
Nah, kalau misalkan udah dibuka, di sini kan ada berbagai macam menu nih. Nah, menu-menu ini kita bisa pakai untuk editing gambarnya. Seperti biasa kalau di file tuh macam-macam untuk manajemen filenya, kayak buka gambar, menyimpan gambar, atau nyimpan projectnya, atau misalkan mau ekspor, kemudian untuk print dan segala macam ada di sini. Kalau kalau diedit, nah edit ini macam-macam menu untuk editing. Nanti kita akan belajar sesuai seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau di image tuh macam-macam untuk ngatur gambarnya. Misalkan pengen gambarnya mode warnanya apa, nah kita bisa edit lagi di sini. Kita pengen bikin gambarnya itu jadi ganti warnanya, misalkan yang tadinya rambutnya warna hitam diganti jadi warna pirang, bisa di sini. Terus kita bisa bikin macam-macam efek filter. Di sini juga ada di menu image. Image size. Nah, di image size ini kalau kita klik, nah di sini ada apa ya? Nah, tadi yang saya ceritain yang perkiraan ukuran gambarnya. Oh, ini bisa diedit lagi. Di situ di image size. Jadi kalau semakin besar semakin bagus gambarnya. Tapi kita juga harus memperhatikan dari si kekuatan komputer. Ada juga canvas size. Kalau canvas size lebih ke ukuran kanvasnya, berapa panjang lebarnya. Gini, tuh backgroundnya. Kemudian di layer, nah di sini macam-macam menu yang bisa dipakai untuk ngedit layer. Ada layer mask, ada vector mask, smart object dan sebagainya. Ada juga tipe. Nah, di sini tipe macam-macam apa ya? Untuk layers juga. Tuh, nah di sini juga ada select. Nah, ini untuk fungsi seleksi objek. Selain yang di tools bar, bisa di sini juga. Filter. Nah, ini juga sini juga ada filter blur, filter distort. Nanti juga ada pixelate, sharpen, render dan sebagainya. 3D, bikin efek 3D. Kalau view lebih ke tampilan ininya. Zoom in, zoom out, fit on screen, lebih ke tampilan kanvasnya. Nah, ini sama, kalau window lebih ke mana aja yang tool-tool yang ingin ditampilin di sini. Nah, itu macam-macam menu yang ada di Corel di Photoshop. Nah, di sini sebelah kiri ini akan ada banyak macam-macam tool yang bisa dipakai nih. Nah, nanti kita hari ini akan belajar yang paling sering dipakai aja dulu. Kemudian di bagian kanan di sini ada palet warna, mungkin tampilannya beda-beda. Palet warna kayak gini. Terus di bawahnya sini ada layer. Nah, ini layer juga yang sering kita pakai. Jadi, pertama kali kalau misalkan kita udah buka Photoshop-nya, misalkan kita mau bikin lembar kerja baru untuk bikin sesuatu, pastiin ini jangan lupa dibuka kuncinya. Kita bisa klik 2 kali, nanti kalau misalnya ada pilihan tulisan kotak dialog, klik aja oke. Nah, kalau saya kebetulan kalau diklik sekali aja cukup. Nah, mungkin kayaknya kalau punya teman-teman diklik 2 kali, nanti kalau misalkan ada kotak dialog, kliknya oke. Teman-teman pakai versi berapa sih Photoshop-nya? Saya CS3. CS6 teh. CS3, terus CS6. Selain itu ada lagi nggak? CS6 juga. CS berapa? CS6 juga. CS6. Tadi Mas Indra CS4. Iya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman, kayaknya sama, nggak jauh beda. Jadi kalau misalkan di sini di layer
Kalau ada kunci diklik dua kali. Terus kalau misalkan ada tampilan kotak dialog, kliknya oke. Nah, kalau saya kebetulan cuma klik sekali aja. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian saya mau ngejelasin apa itu layer dulu nih. Nah, di sini kan ada layer nih. Ketika kita buka lembar kerja baru, otomatis di sini akan muncul layer 0 kalau lembar kerja kosong. Nah, kalau kita klik ini yang matanya, nah nanti layer background putihnya itu hilang, transparan tuh. Tapi kalau kita klik lagi matanya, nanti layer background ini akan muncul gitu. Terus layer ini kita bisa ganti namanya, di rename atau klik 2 kali di sini. Rename. Kalau di saya nggak ada rename-nya, tapi di teman-teman kayaknya ada. Diklik kanan, carinya rename. Nah, kalau saya diklik 2 kali di sini. Atau coba aja diklik 2 kali. Gitu. Nah, kalau udah kita bisa ganti nih namanya. Misalkan background. Nah, kayak gini. Kemudian kita juga misalkan pengen apa ya? Pengen nambahin objek. Misalkan kita mau nambahin objek kotak. Nah, kita nambahin kotak nih di sini. Nah, kita pilih warnanya. Nah, ini fill-nya. Kita bisa pilih warnanya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan di sini muncul nih kotaknya kalau kita gambar. Tuh, nanti kalau kita bikin objek baru di sini secara otomatis akan muncul layer baru. Jadi perbedaannya apa sih bedanya layer ini dengan yang di Corel? Kalau misalkan kita apa ya? Kalau kita di Corel Draw itu kan kalau kita bikin objek, kita kan bisa langsung klik kan? Atau kalau misalkan di Photoshop, kita harus klik dulu layernya. Kita kalau misalkan mau mindahin kotak ini, ya posisi layernya ini harus aktifnya di bagian yang rectangle. Nah, terus jangan lupa posisiin, kembaliin lagi ke ini, move tool. Kalau di Photoshop namanya move tool. Nah, nih karena ini posisinya lagi ada di rectangle, nah kita bisa geser ininya, si kotak. Jadi pastiin kita tuh mengklik layer yang aktif. Kalau kita mau mindahin kotak, kita harus klik yang layer yang rectangle. Terus kalau misalkan kita mau bikin objek lagi misalkan, atau gambar. Nah, ini kan kita bikin objek lagi nih. Misalkan kita mau warnain. Nah, ini kan ada 3 objek kan, berarti kalau misalkan kita mau ngegerakin yang si kuning, ini harus di posisinya itu di rectangle 1. Nah, kayak gini. Kalau kita mau gerakin geser yang warna hijau, posisiin layer aktifnya itu di klik yang warna hijau gitu. Soalnya kalau misalkan nggak kayak gitu, nanti nggak bisa kepilih, nggak gerak. Yang gerak itu hanya di layer aktifnya gitu. Terus kemudian kalau kita mau mengatur ukuran objek, nah ini kan kotaknya besar nih, kita mau atur ukuran kotaknya ini jadi kecil. Kita bisa klik Ctrl T,
Nah, klik Ctrl T, nanti di sini akan muncul garis-garis warna biru, mirip kayak yang di Corel. Nah, kalau kita arahin ini ke pojok, nah ini langsung apa ya, bisa diputar. Nah, kalau kita arahnya kayak gini, lurus, nah ini kita bisa kecilin. Tuh. Nah, terus kalau udah jangan lupa habis mentransform objek harus dicentang dulu di atas. Ini kalau misalkan nggak dicentang nggak bakal bisa perintah yang lain. Harus dicentang dulu atau di enter. Nah, kayak gitu. Nah, ini sama nih. Kita kalau misalkan mau ngecilin yang si kuning, kotak yang kuning, kita harus arahin layer aktifnya tuh ke yang warna kuning. Nah, terus baru kita Ctrl T atau transform, gitu kecilin. Nah, jangan lupa dicentang atau di enter. Nah, kemudian kalau kita pengen ngatur apa namanya, ngatur ukuran, ngatur penempatan objek tuh. Kan kalau di CorelDRAW itu kan pakainya itu ya order. Kalau misalkan di Photoshop itu pakainya layer di sini. Jadi arahin kursornya ini ke layer. Nah, kayak gini kan. Yang ini kan yang warna hijau posisinya ada di belakangnya warna hitam. Nah, kita mau bikin yang hijaunya ini ada di belakangnya si hitam. Nah, berarti ini kita tarik. Yang hijaunya mau ditaruh di belakangnya warna hitam. Nah, berarti yang hijau kan yang ini nih. Layer yang ini. Nih tuh. Kita kalau klik hijaunya nggak ada kan? Atau kita bisa namain kalau bingung. Nah, ini ditarik, di-drag, ditaruh di belakangnya warna hitam. Nah, nanti otomatis si hijau ini akan berada di belakangnya si warna hitam. Nah, begitu juga misalkan yang warna kuning ini mau ditaruh di depannya warna hijau. Berarti kita geser. Yang rectangle tool yang ini, yang warna kuning kita taruh di drag ke atas. Nah, kayak gitu. Jadi nanti otomatis akan berpindah. Jadi kalau kita mau ngatur urutan penempatan objek yang berada di atas atau yang berada di bawah, kalau di Photoshop itu pakainya layer yang ada di bawah sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Terkait layer? Ada? Nah, terus gimana teh? Yang Vira yang gak jadi. Gak jadi? Gak jadi. Oh, apa-apa nanya aja. Nah, jadi ya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngatur urutan penempatan bagian atas atau bagian bawah itu dari sini. Jadi kalau misalkan nih, ini kan rectangle yang satu ini kan posisinya ada di depannya si warna hijau. Kalau si kuning ini saya transform, Ctrl T, kemudian posisinya itu lebih besar. Jadi nanti jangan lupa ya dicentang. Jadi nanti yang si hijau ini akan ketutup. Tuh, ketutup. Gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama untuk layar. Kita kan bisa bikin lembar kerja baru, lembar kosong kalau kita mau ngedit gambar. Terus kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar ke ke kanvas yang ini. Nah, caranya kita bisa klik file, terus kemudian open. Nah, kemudian kita bisa cari nih gambar yang mau kita buka. Nah, misalnya kita mau bilang ini
kita klik open, cari gambarnya. Nah, kalau kita klik open kayak gini, nanti secara otomatis layar yang kita tadi buka itu akan langsung muncul di ini apa ya, dokumen yang di sebelahnya gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen masukinnya itu ke layar yang sebelah sini, langsung kita bisa pakai di drag. Jadi kita buka gambarnya, kita drag, masukin ke Photoshop kayak gini. Nah, nanti kan di sini akan muncul kayak objeknya kan, jangan lupa dicentang. Atau kalau misalkan kita mau atur ukurannya bisa. Nah, kita atur ukurannya misalkan. Kemudian kita klik centang atau enter. Nanti yang gambar kickboxing ini langsung otomatis akan ada di layarnya si Photoshop. Tapi nanti di sini itu akan ada apa ya, gambar gini, smart object. Nah, kalau misalkan pengen diedit itu nggak bisa kalau masih ada smart objectnya. Jadi gimana caranya biar si smart object ini nggak ada? Kita klik kanan terus cari yang namanya rasterize layer. Diklik, nanti di sini raster layar-layarnya nggak ada kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau masukin gambar ke dalam kanvas, begitu caranya. Kita bisa atur penempatannya di bagian atas atau di bagian bawah. Nah, kemudian kalau kita mau menyimpan lembar kerja, ini kan lembar kerja nih, lembar kerjanya kan, kanvasnya. Kalau misalkan suatu saat kita masih pengen edit lagi, kita kliknya file, save, nah save as ya kalau karena pertama kali. Nah, kita taruh di komputer. Nah, kita bisa simpen nih apa materinya. Ditamain nama filenya. Nah, di sini save as tipenya pilihnya Photoshop. Ini yang PSD atau PDD. Biar nanti bisa dibuka lagi ke apa ya? Dibuka lagi, pengen diedit lagi gitu. Kalau udah klik OK. Nah, jadi nanti kalau misalkan file tutup, kita bisa edit lagi sama kayak di CorelDRAW. Nah, sampai sini udah paham belum teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Teh, ini saya yang pakai CS4 nyoba. Gimana Teh? Teh Talita udah datang ya Teh Talita? Ya jadi teman-teman, kita ada teman baru nih, Teh Talita. Teh Safira tadi mau nanya apa Teh? Ini Teh tadi kan nyobain drag foto buat masukin ke ini yang halaman pertama kita itu kan. Tapi pas di drag tuh malah dia ngebuat file baru. Emang. Kalau Jadi misalkan CS4 kayak gitu. Terus mau masukinnya berarti gimana Teh? Oke, nanti abis ini dijelasin ya. Oke Nah, terus Teh. kemudian mungkin bagi yang CS3 atau CS6 kayaknya ada tabnya nih kayaknya. Kan kalau punya saya ini kan, jadi di setiap filenya itu kan di sini apa ya? Pakainya kan tab kan. Jadi kita bisa bolak-baliknya gampang. Kalau yang CS3 atau CS4 itu kayaknya di sini tuh di bagian bawah, di bagian atas tuh kan ada tombol X, maximas sama minimas nih. Kalau di Photoshop tuh ada lagi nanti di bawahnya. Minimize, maximize sama X tapi di bawahnya yang utama. Nanti klik aja yang maximize yang di tengah tapi yang kecil. Nanti apa ya? Kebagi dua gitu. Nggak ketutupan. Kan kalau kayak gini kan ketutupan nih lembar kerjanya.
Nah, kalau itu nanti nggak ketutupan, cobain aja, pasti ada. Bisa ya Teh Safira? Apanya Teh? Nih, yang teman-teman yang mungkin pakai CS3 atau CS4, kalau kita buka 2 lembar kerja sekaligus tuh, kan nggak pakai tab kan? Kan kalau saya pakai tab nih, karena versinya beda. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat 2 file sekaligus dalam satu kanvas biar nggak bingung editnya, di bagian atas nih, kan ini kan tombol X maksimal sama minimal 1 kan. Nah, biasanya di CS3 atau di CS4 atau di versi di bawahnya tuh sini ada lagi lambangnya. Minimize sama maximize tapi yang kecil, lebih kecil daripada yang di atas. Nah, kliknya yang mana? Ada. Nah, kliknya maximize yang kecil. Biar nanti filenya tuh ke switch jadi 2 gitu. Iya, ada. Bisa Kak bagi 2 gitu. Ada lagi yang mau ditanyain tak sampai sini? Nggak ada? Oh ya, kita kedatangan teman baru ya, Teh Talita. Mungkin bisa kenalin diri dulu, Teh. Halo, Teh Talita. Iya Teh. Ya, kenalan dulu, Teh. Namanya siapa? Dari mana? Oh iya. Heeh. Eh, Assalamualaikum semuanya. Pagi, saya Talita Raudia dari STMIK IKMI Cirebon Teh. Oh, dari IKMI. Masih kuliah berarti ya? Iya masih kuliah Teh. Oke. Semester berapa, Teh? Sekarang sih masuk semester 3. Oh, semester 3. Oke. Halo, Teh Talita. Salam kenal ya. Iya Teh. Nah, oke. Yang lainnya ada lagi yang mau tanya ini terkait yang ini sampai sini materinya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, tadi yang sudah saya ceritain, kalau kita buka lembar kerja baru, kan kita bisa atur nih layernya kayak tadi. Pas didrag kan langsung, kalau punya saya kan langsung muncul ke halaman dokumennya. Nah, gimana kalau misalkan langsung muncul kayak file baru, kayak open gitu ya. Nah, hari ini kita juga kebetulan akan latihan untuk seleksi objek. Jadi di teman-teman di file yang di Google Classroom itu, di sini di materi 7 Oktober, di sini ada nih materi yang udah saya upload, video dari saya dan teman saya. Nah, nanti di bawahnya, di sini ada folder background dan folder sport. Nah, ini teman-teman bisa download untuk tugas kita hari ini, bahan tugas. Nah, kemudian kita kan udah buka nih file yang olahraga yang ini. Nah, kita tutup aja nih ini. Nah, kita buka lagi lembar kerjanya, file, open. Nah, kita buka yang background. Kita buka yang background. Nah, kita bisa pilih backgroundnya mau yang mana. Nah, ini misalkan kita klik open. Nah, nanti di sini akan ada 2 file, file background dengan file olahraganya kayak gini. Nah, kemudian kita mau mindahin gambar olahraga ini itu ke sini, ke folder background, tapi nggak semuanya, nggak full, ada seleksian aja. Nah, caranya gimana? Caranya, pertama kita buka dulu filenya, kayak gini. Di file, open, pilih gambar olahraganya, kemudian buka kuncinya. Buka kuncinya, double klik ya, kemudian kita klik OK. Kalau saya langsung klik aja. Kemudian di sini itu di sebelah kiri itu ada berbagai macam tool. Nah, tool yang paling sering dipakai itu salah satunya Move Tool. Move Tool atau shortcutnya itu V. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memilih objek atau gambar. Nah, ini gambarnya kita bisa geser-geser nih. Pakai Move Tool.
kita juga bisa putar. Nah, misalkan pengen diputar nih, berarti caranya di Ctrl T. Nah, di Ctrl T, kalau kita arahin ke ujung sini, nah ini kan langsung kayak berubah jadi kayak rotasi gitu kan. Kalau misalkan panahnya bengkok kayak gini, nanti kita bisa putar. Gitu. Kalau kita tariknya kayak gini, panahnya lurus, kita bisa besarin atau kecilin objeknya. Seperti itu. Kemudian kalau udah mentransform objek, pastiin jangan lupa dicentang. Jadi yang pertama, kalau kita udah buka gambar harus langsung dibuka kuncinya. Kenapa harus dibuka? Karena kalau misalkan nggak dibuka, nanti editing yang kita lakukan kepada foto itu hasilnya nggak maksimal, gitu, nggak sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kalau udah, nah di sini tadi ya yang pertama ya ada yang namanya move tool. Move tool tuh gunanya untuk memindahkan layer atau memindahkan gambar, merotasi objek gitu. Kemudian di bawahnya di sini ada yang namanya markup tool. Nah, mungkin bisa lihat previewnya di situ ya. Kelihatan nggak previewnya? Nah, markup tool tuh di sini ada 4. Rectangular sama elliptical. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menseleksi, tapi bentuknya kotak atau lingkaran. Misalkan kita klik yang kotak nih. Nah, kita mau seleksi yang ini. Misalkan mau seleksi bagian badannya sama kepalanya si petinju kayak gini. Nah, kemudian kita pilih move tool. Nah, ini yang diseleksi kita bisa pindah-pindahin nih. Tuh. Nah, kita bisa pindah-pindahin. Atau kita juga bisa pindahin ke layar ke dokumen sebelah. Kita drag. Nah, kayak gini. Nah, tuh. Kita bisa pindahin ke layar sebelah. Nah, kemudian kalau misalkan kita pengen misalkan seleksinya udah nih pakai markup tool, kita diselect dulu. Diselect bagian yang diseleksi ini. Karena kalau misalkan nggak diselect, nanti perintah tuh akan fokus ke bagian diseleksi aja. Jadi harus diselect. Cara diselectnya kita Ctrl D. Ctrl D di keyboard. Gitu. Atau select, pilihnya deselect. Jadi bisa Ctrl D atau pilih select, kemudian carinya deselect. Nah, sama. Kayak gini. Nah, tadi kalau markup tool yang kotak, ini berfungsi untuk menseleksi tapi bentuknya kotak. Nah, elliptical markup tool juga sama. Cuman bentuknya aja yang lingkaran. Nah, misalkan kita seleksi nih kepalanya kayak gini sama lingkaran. Nah, ini juga sama nih, kita pindahinnya pakai move tool. Kita klik move toolnya, nah nanti ini bagiannya kita bisa geser-geser atau kita pindahin ke bagian yang lain kayak gitu. Kemudian untuk seleksi lagi ya, di sini juga ada nih yang namanya lasso tool. Nah, bedanya apa sama markup tool? Kalau markup tool ini kan berbentuknya kalau nggak kotak sama lingkaran seleksinya. Nah, jadi kalau misalkan lasso tool tuh bentuknya kayak tali. Kita bisa, misalkan kita mau pilih seleksi ini bagian ininya. Nah, kita misalkan zoom nih. Seleksi gitu misalkan. Nah, tergantung dari garis ininya, mouse-nya. Kalau pakai mouse kan, kalau pakai lasso tuh kan agak kurang stabil ya. Nggak bisa dempet banget sama objeknya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau misalkan seleksinya itu pakai lasso tool, itu harus nyambung lagi ke titik awal. Nah, kalau nggak nyambung ke titik awal, nanti kayak tadi langsung muncul garis lurus. Nah, ini kita bisa pindahin lagi nih.
Enaknya mah kalau misalkan mau pakai lasso tool, enaknya pakai pen tablet sih, jangan pakai mouse. Soalnya nggak stabil. Nah, itu yang pertama nih, pakai lasso tool. Kemudian kita deselect lagi, Ctrl D. Nah, karena kita menghilangin seksiannya, di sini juga ada nih polygonal lasso tool. Nah, kalau lasso tool itu kan geraknya itu kan sesuai dengan mouse kita, geraknya mau kemana. Nah, kalau polygonal lasso tool tuh mirip kayak pen tool, cuman buat seleksi. Nah, ini enaknya buat bikin seleksi objek yang bentuknya itu kayak lurus gitu loh, kayak bangunan misalkan. Bangunan kan bentuknya kan lurus nih. Misalkan kita mau seleksi kayak gini, tuh kan kayak pen tool. Tuh. Jadi seleksinya itu lurus. Nah, enaknya kalau kita mau seleksi yang bentuknya itu lurus kayak gini, atau kayak seleksi bentuk gedung. Nah, pastiin sama kayak shape tool, jangan lupa harus kembali ke titik nol kayak gini. Nah, jadi kembali ke titik nol. Jadi ketika kita buat ininya seleksiannya kalau pakai polygonal lasso tool harus kembali titik nol. Nah, kayak gini. Kalau ada lingkarannya tandanya udah ke titik nol lagi. Nah, nanti ini kita bisa atur seleksiannya. Tuh, seperti itu untuk polygonal lasso tool. Berikutnya ada lagi yang magnetik. Nah, kalau magnetik tuh mirip sama lasso tool yang biasa, cuman kita tinggal arahin aja. Kita tinggal arahin apa ya? Tinggal arahin ini ya, apa kursornya itu ke objeknya. Nanti langsung apa ya, nempel sendiri gitu loh tuh. Kayak ada titik-titik. Jadi kalau tinggal kita arahin aja, nggak usah kita klik tahan. Kayak magnetik. Nah, gini. Tapi tetap harus stabil. Jadi langsung nempel sendiri gitu sama pinggir-pinggirnya. Klik sekali, terus kita geser aja. Nggak usah ditahan kayak lasso. Nah, gini kalau pakai magnetik udah pelan-pelan. Nah, sama magnetic lasso tool juga harus kembali ke titik awal. Nah, kayak gini. Kalau pakainya itu magnetic lasso tool. Seperti itu. Nah, ini juga sama penggunaannya, seleksi aja, cuman dengan berbagai banyak pilihan. Nah, dari kesemua seleksi ini yang marker tool sama polygon tool, lasso tool, ini kita bisa pakai sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek yang mau diseleksi bentuknya kayak gimana. Tapi kalau misalkan saya, yang paling sering dipakai kalau kita mau menyeleksi itu pakai ini. Kalau nggak quick selection tool, magic wand tool. Sini mungkin bentuknya mirip sama brush ya, cuman di sini kan karena seleksi jadi ada kayak apa ya, lambang titik-titik kayak gitu, titik-titik. Nah, gitu. Penggunaannya gimana? Penggunaannya kalau yang namanya quick selection tool, kalau kita klik kayak gini, nanti di sini akan muncul lingkaran. Kelihatan nggak lingkarannya? Nah, kalau caps lock-nya dinyalain, nanti bentuknya kayak gini, jadi kayak angka plus. Nah, untuk memudahkan, caps lock-nya dimatiin aja. Nah, kayak gitu. Kemudian di quick selection tool itu ada dua, yang tambah sama yang min. Fungsinya apa? Misalkan nih, kita tuh mau menyeleksi ini backgroundnya mau diseleksi kayak gini, terus nggak sengaja kita kena bagian kepalanya. Nah kayak gini kan nggak mau kan, kita kan hanya mau seleksikan backgroundnya aja. Nah, kita
kurangin daerah jangkauannya itu pakai ini, yang min. Nah, yang minnya diklik, kita geser.